Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam doa malam. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini diberkati Tuhan dalam melaksanakan kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu dalam doa malam yang sekalipun masih kami laksanakan secara daring. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang kita ambil dari Keluaran 16. Kita akan baca ayat 31 sampai dengan 35. Silakan Ibu Bapak Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing ataupun Alkitab yang ada di aplikasi handphone. Dari Keluaran 16 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakan untuk kita. Umat Israel menyebutkan namanya Mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membicarakan tentang kehidupan kita di hari-hari yang lalu, bisa seminggu, bisa sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun yang lalu, bahkan sepanjang hari dalam hidup kita yang baru kita lalui dari tadi pagi hingga malam hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya? Pasti kalau kita sebagai orang yang percaya, kita mengimani bahwa hidup kita ini boleh ada dan boleh sampai saat ini juga karena siapa? Ya, karena berkat Tuhan yang memeliharakan hidup kita. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Keluaran 16 ayat 31 sampai dengan 35. Firman Tuhan ini bagian dari perikop yang bercerita tentang perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Nah, pada waktu itu umat Tuhan
mengadakan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji yang memang pada waktu itu masih ada penduduknya, yaitu yang disebut dengan negeri Kanaan. Tuhan pula yang sudah memanggil mereka, yang mengajak mereka untuk keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Tuhan pula yang memeliharakan mereka. Bagaimana Tuhan memeliharakan mereka? Nah, mari saudaraku, kita perhatikan di mana dalam kehidupan umat Tuhan, Tuhan sendiri yang menjanjikan pemeliharaan itu. Bahkan kalau kita melihat dari Keluaran 16, dikatakan pada ayat yang kita baca tadi, di situ ada bagian yang mengatakan bahwa mereka menerima berkat Tuhan yang berupa roti mana itu selama berapa? 40 tahun. Artinya perjalanan bangsa Israel itu yang pada waktu itu baru, kalau kita lihat dalam bacaan ini, belum lama, yaitu baru sekitar 1,5 bulan. Nah, ketika dikatakan sampai 40 tahun, berarti perjalanan itu sesungguhnya sudah tahu akan berjalan tidak singkat. Nah, ketika tahu dalam perjalanan yang jauh di negeri yang belum pernah dituju dan waktunya lama, pasti mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan, kelelahan, dan sebagainya. Itulah kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan yang sudah memanggil mereka untuk keluar dari tanah Mesir dengan tujuan supaya mereka hidup lebih bermartabat, hidup lebih baik. Tuhan pula yang memeliharakan dalam perjalanan mereka selama di padang gurun. Apa yang Tuhan janjikan? Yaitu Tuhan memberikan mana dari surga. Artinya mana dari surga itu adalah dari Tuhan sendiri yang didatangkan oleh Tuhan, di mana setiap pagi umat Tuhan bisa mengambil mana yang tadi disebutkan. Mana itu bentuknya itu kecil, teksturnya itu lembut, rasanya itu seperti madu, warnanya itu putih seperti salju, sehingga kalau mana itu turun di pagi hari mirip seperti salju. Nah, di sanalah umat Tuhan bisa mengambil secukupnya, satu gomer, atau mungkin bisa kalau sekarang ini ya satu nampan, satu wadah secukupnya untuk satu orang, satu gomer atau satu nampan. Kalau satu keluarga mungkin ada 4, ada 5, berarti ya 4 atau 5 gomer atau 5 wadah itu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mana itu tidak perlu mereka cari, tetapi Tuhan yang menyediakan. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap hidup umatnya. Dan kita mengamini bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya terjadi pada waktu dulu, mungkin bisa seminggu, bisa sebulan, setahun, dan seterusnya, seperti yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Bahkan mereka mengalami penyertaan Tuhan begitu lama. Sudah Tuhan sampaikan 40 tahun mereka akan menjalani perjalanan di padang gurun. Tuhan juga menyertai kehidupan kita pada saat ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan menyertai, Tuhan memeliharakan kehidupan kita pada saat ini. Kalau umat Tuhan pada waktu itu mengalami kesulitan karena mereka tidak menetap di satu tempat yang sama dalam waktu yang lama, tetapi karena mereka harus terus dan terus berjalan dari satu tempat ke tempat lain supaya mereka segera sampai ke tujuan, yaitu tanah terjanji. Namun mereka hanya bisa istirahat di malam hari,
dan pagi hari mereka harus kembali berjalan. Mereka mengalami kesulitan seperti itu, pergumulan hidup mereka. Kalau kehidupan kita yang sekarang kita jalani ini, tentu kesulitannya berbeda. Terlebih pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pasti hidup kita juga terasa semakin berat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi. Terlebih bagi saudara-saudara kita, maaf, yang bukan pegawai negeri, yang tidak punya gaji tetap, mereka yang hanya buruh, mungkin kerja di pabrik, mungkin juga sebagai buruh harian, atau bahkan yang berdagang, berusaha kecil-kecilan di pinggir jalan, pasti mengalami kesulitan hidup. Nah, bagaimana kita bisa mengamini bahwa Tuhan itu tetap memeliharakan kehidupan kita sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain kalau kita ingin merasakan, mengalami pemeliharaan Tuhan, dengan kita terus semangat di dalam berusaha, di dalam berjuang, di dalam bekerja. Kalau bagi yang sudah bekerja, kalau bagi yang masih sekolah juga mengalami kesulitan, toh bagaimana harus belajar secara daring di rumah. Bahkan bagi adik-adik yang mungkin sekolahnya itu masih SD, selalu didampingi oleh orang tua yang harus mendampingi, mengajarkan, atau bahkan mungkin membantu menyelesaikan tugasnya adik-adik. Kalau yang sudah SMP, SMA, atau bahkan yang sudah kuliah, mungkin tidak terlalu kerepotan, tidak merasa kesulitan. Tetapi bagaimanapun juga, ketika kita mengalami kesulitan hidup, terus jangan pernah berhenti berjuang, terus berusaha, yakin kalau Tuhan memberkati. Seperti umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu juga terus dipeliharakan Tuhan. Pula kita yang pada saat ini terus mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan hidup, di tengah pergumulan hidup. Niscaya saudaraku, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, bersama dengan saya, bersama dengan ibu, bapak, saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama mengaminkan firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidup yang terkadang dan bahkan sering membuat kami putus asa, membuat kami patah semangat di dalam berusaha. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu ini, seperti umat-Mu, bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami kesulitan, pergumulan, karena harus mengadakan perjalanan di padang gurun. Dan bahkan perjalanan itu tidak hanya setahun, 2 tahun, bahkan ternyata perjalanan itu harus dilalui bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai lebih kurang 40 tahun. Namun dalam perjalanan, dalam pergumulan, Tuhan tetap menyertai. Demikian pula kami mengamini Tuhan yang sama. Tuhan pasti juga menyertai hidup kami, umat-Mu. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap diberi Tuhan semangat di dalam bekerja, di dalam berusaha, dan juga kami selalu diberkati Tuhan, diberi kekuatan dan juga kesehatan. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu, juga gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami bersama-sama selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan, boleh merasakan penyertaan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.